Kadet sekarang kita masih menggunakan rubrik yang lama. Saya mencoba untuk menjelaskan sedikit kembali dari awal. Cara masukinnya nanti apa? Tapi ini masih format yang lama toh? Iya, Bu. Iya, Bang. Ini aku hilang datanya, kena virus. Untuk rubrik ini sudah di-share oleh admin SBTK di grup dosen. Nah, untuk awal saya akan menjelaskan di awal bidang A, pelaksanaan pendidikan. Di kode A ini nanti kodenya sama dengan yang ada di aplikasi. A itu melaksanakan perkuliahan tutorial dan membimbing, menguji serta menjalankan pendidikan di laboratorium, praktek, keguruan bengkel, studio, kebun percobaan, teknologi, pengajaran, dan praktek lapangan. Nah, ini untuk pengajaran dibagi dua, ada teori dan praktek. Nah, untuk pengajaran juga dibagi dua untuk jabatan ahli. Ini saya sudah buat dokumen tentang penjelasannya. Di sini ada contohnya, misalnya ada dosen asisten ahli mengampu mata kuliah fisika dan matematika, masing-masing 2 SKS. Jumlah SKS kelas yang diampu adalah 3 kelas, maka perhitungan BKD-nya, kelas pertama, mata kuliah fisika 2 SKS, mata kuliah matematika 2 SKS. Kelas kedua, mata kuliah fisika 2 SKS, mata kuliah matematika 2 SKS. Kelas 3, ketiga, mata kuliah fisika 2 SKS, mata kuliah MTK 2 SKS. Kalau di jumlah ini 12 SKS, tetapi perhitungannya dibagi dua. Untuk 10 SKS pertama, maka dia dikali 0,5. Jadi 10 SKS pertama dinilai dengan 5 SKS BKD. Dan untuk 2 SKS selanjutnya, 2 SKS terakhir itu dikali 0,25. Itu sama dengan 0,5 SKS BKD. Jadi asisten ahli maksimum dia mendapatkan untuk pengajaran 5,5 SKS karena dibatasi 12 SKS. Nah, untuk lektor kepala ke atas dia berbeda hanya perkaliannya. Untuk 10 SKS pertama, lektor kepala ke atas itu dikali 1, maka hasilnya adalah 10 SKS BKD, dan 2 SKS terakhirnya dikali 0,5, jadi 1 SKS. Nah, jadi maksimum lektor kepala ke atas dalam bidang pengajaran mendapatkan 11 SKS. Nah, untuk S2 sama perhitungan BKD-nya. Nah, untuk praktikum, ini dosen mengajar mata kuliah praktikum, contoh perawatan mesin 3 SKS, di kelas dengan jumlah siswa 24 orang. Jika tim teaching terdiri dari 3 dosen, maka ini bisa masuk perhitungan yang ini. Jadi masing-masing dosen bisa mendapatkan 100% SKS, atau sama dengan dia mendapatkan 3 SKS full. Tapi jika tidak tim teaching, maka dosen tersebut dapat memperoleh maksimum 200%, atau 2 kali lipatnya, yaitu misalnya ini 3 SKS, bisa dapat 6 SKS. Selanjutnya poin B, membimbing seminar tiap semester. Ini non tugas akhir. Contohnya, Bapak Ibu membimbing seminar taruna tingkat prodi, tapi harus dibuktikan dengan progres, misalnya 1 kali tatap muka per minggu. Ada bukti bimbingannya. Waduh, kemana ya itu? Tapi ada di file sini. Itu 1 SKS per seminar. Terus C, membimbing kuliah kerja nyata, OJT. Nah, untuk OJT ini, dosen tidak hanya melaksanakan mengantar atau menjemput OJT, tapi juga dosen harus melakukan pembimbingan, baik dengan metode pembimbingan jarak jauh melalui email dan melakukan evaluasi OJT di akhir. Nah, itu tiap kegiatan 1 SKS. Nah, ini 1 sampai 24 taruna 1 SKS. Jadi ini lengkap dengan pembimbingan Bapak Ibu. Untuk D, membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir. Nah, ini yang banyak
yang salah Bapak Ibu, membimbing laporan akhir studi. Jadi per laporan akhir studi nilainya adalah 0,5, tetapi dibatasi maksimum 4. Jadi dosen maksimum hanya mendapat 2. Dan untuk tugas akhir, ini nilai per tugas akhirnya adalah 1. Sama dibatasi 4, jadi maksimum dosen hanya mendapatkan 4 SKS di bagian membimbing tugas akhir. Tugas akhir. Ya. Jadi bukan 4 skripsi sama dengan 1, tapi tiap tugas akhir atau skripsi dinilai 1, tapi dibatasi hanya 4 saja yang bisa dihitung. 4 taruna. 4 tugas akhir. 4 tugas akhir. Oh, 4 tugas akhir. Iya, 4 taruna. PA, Bu. Jangan Poin hitung E, tarunanya. bertugas sebagai penguji pada ujian akhir. Nah, di sini ada pengujian proposal. Proposal nilainya setengah. Nah, ini ya maksimum sama seperti membimbing, maksimum 4 proposal. Yaitu kalau Ibu sebagai ketua, maksimum Ibu dapat 2 SKS. Kalau anggota, maksimum Ibu dapat 1 SKS. Sekretaris sama. Nah, ini proposal ada sekretaris proposal. Nggak ada. Untuk menguji tugas akhir, ini nilainya per tugas akhir 1, maka jika menjadi ketua dapat maksimum 4 SKS. Kalau anggota dikali setengah, jadi 2 SKS maksimum. Jadi 4 tugas akhir yang bisa dihitung. Ini juga sama. Kalau S2 3 proposal. Kalau tesis, pengujian sidang tesis maksimum 3 tesis. Jadi bisa dianu nggak ya? Poin F ini menjadi pembimbing akademik. Kalau ini pengertiannya termasuk kegiatan kurikuler dan co-kurikuler. Jadi pembimbing akademik dapat 1 SKS per semester. Nah, PIC juga sama. Misalnya Ibu menjadi PIC di English Club atau ekstrakurikuler lain, 1 SKS per semester. Poin G, mengembangkan program kuliah. Jadi yang dimaksud mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif dalam metode pembelajaran dalam satu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi. Nah, dalam kegiatan ini adalah pengembangan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metode pendidikan di perguruan tinggi. Ini mengembangkan program kuliah hanya 2 SKS. Terus poin H, mengembangkan bahan ajar. Ini banyak jenisnya Ibu. Ada buku ajar. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang disusun oleh pakar terkait dengan kaidah buku teks serta secara resmi dan disebarluaskan. Jadi secara resmi dan disebarluaskan. Itu nilainya 2 SKS per buku. Nah, selanjutnya ada diktat, modul, petunjuk praktikum. Ini saya ambil pengertiannya dari pedoman angka kredit. Itu masing-masing nilainya 1,5 SKS per naskah per mata kuliah. Itu mobil sopo. Mas Bima, tadi buku yang disebarluaskan maksudnya apa? Buku ajar, Bu. Jadi buat taruna. Harus pakai ISBN, Bu. Iya, resmi. ISBN baru dapat nilai. Ber-ISBN. Oh, pakai ISBN. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya poin I ada menyampaikan orasi ilmiah. Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum tradisi akademik seperti di Talis, wisuda, lulusan, dan lain-lain. Ini nilainya SKS per perguruan tinggi.
Yang poin K, membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya. Ini saya ambil dari pengertian di PAK. Jadi Suara apa ya? Ya. ada yang feedback ini Bapak Ibu. Iya. Bukan di tempat Mas Bima ada 2 tuh, jadi feedback gitu. Ya. Karena Ini mana ya? Di sini sih nggak Social feedback. distancing. feedback tuh Pak Nabil. Waalaikumsalam. Iya. Jangan deket-deket. Apanya yang nggak dekat-dekat, Bu? Enggak, ini teman-teman ini nempel-nempel. Aduh, ada yang nempel-nempel. Waduh, gawat nih. Teman jadinya itu suaranya. Aduh. PKD. Ya, oke, Kalau lanjut. ditempel yang Saya lanjut Bapak Ibu. yang lain senang kali Bu. Untuk poin K, membimbing akademik dosen yang lebih rendah jabatannya, yang diperbolehkan adalah lektor dan lektor kepala. Nah, asisten nggak boleh lu. Ya. Jadi membimbing dosen senior ke dosen junior. Ini dibatasi 4 dosen. Untuk di kita sepertinya belum ada. Karena harus disertai dengan surat tugas dari prodi. Pak Nabil feedback. Oke, Pak. Belum mah nggak ada ya. Selanjutnya poin L, melaksanakan kegiatan desa sering dan pencakupan akademik dosen. Kegiatan desa sering adalah melakukan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. Dan kegiatan pencakupan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencakupan yang dikirim oleh suatu perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. Kalau mahasiswanya dikosongkan aja. Ini tadi masukan dari Pak Nugroho Budi, kita mengajar di perguruan tinggi lain. Diminta mengajar perguruan tinggi lain yang prodi baru. Misalnya. Kayak di Medan seperti misalnya ada prodi baru Di depan. TPU, tapi harus disertai dengan surat tugas. Dan poin 12, ini poin kodenya M, melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Ini yang masuk di sini adalah seperti AA, JIC, TOT, MOT, workshop, magang dosen, dan sejenisnya yang termasuk dalam Enggak atau diklat. belum, saya nggak tahu. Mungkin dia seleranya Untuk seminar tidak masuk ke dalam poin M. Seminar nanti masuknya di penunjang. Semua ada berapa? Nah, jika dalam sertifikat tidak tercantum jam, maka 1 hari diasumsikan 10 jam. Seminar masuk kemana, Mas? Seminar masuknya ke penunjang, Bu. Oh, penunjang. Oke. Kalau ini yang workshop, yang judul Ketinggian 10 katanya jam. workshop, diklat. Lagi Pak Mur, online di mana Pak? Baik, saya lanjut. Kerja kan 8 jam Om. Iya. Itu siapa sih yang ngobrol? Terus sampai di Curug. Tapi kita tanggung nih. Iya, kita mau dengar itu kan. Masuk ke bidang B, pelaksanaan penelitian. Kodenya nomor 1 kode A, itu menghasilkan karya ilmiah. Itu ada monograf, adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. Jadi nilai SKS-nya 5 SKS per monograf. Ada juga buku referensi, suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Perhitungan BKD-nya 10 SKS per buku. Nah, ini syarat buku. Manajemen kelas. Syarat buku tebal paling sedikit 40 halaman. Cetak menurut format UNESCO. Ukurannya adalah 15,5 kali 23 cm. Harus memiliki ISBN. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah Organisasi Perguruan Tinggi. Dan isi tidak menyimpang dari falsafah. Selanjutnya ada jurnal internasional bereputasi. Jadi ada 2, jurnal internasional bereputasi dan jurnal internasional biasa, yang membedakan hanya indeks di SJR jurnal tersebut. Kalau dia indeksnya di atas 0,1,
maka dia masuk ke dalam jurnal internasional berreputasi. Kalau di bawah atau kurang dari 0,1 dia masuk ke dalam jurnal internasional. Tapi persyaratannya harus mengikuti jurnal ini memiliki ISSN, ditulis bahasa resmi PBB, berasal dari redaktornya berasal dari 4 negara. Ini saya ambil dari pedoman PAK. Selanjutnya ada Jurnal Nasional Terakreditasi. Ini saya pernah lihat dosen menulis di Jurnal Litbang Warta Ardia. Kalau salah ini jurnal terakreditasi itu bisa dapat 6 SKS per jurnal. Selanjutnya Jurnal Nasional. Ini Jurnal Langit Biru. Belum EINN belum ya. Seperti Jurnal Langit Biru. Ini Ini kan lagi perhitungan sedang BKD-nya 3 diusahakan. SKS per jurnal. Nah, kemarin kesepakatan untuk Ini ini kan kita nggak tahu sudah pakai ditulis apa namanya? lebih dari 1 orang dibagi rata. Tak. Scopus. Untuk seminar Itu kan proceeding, Pokoknya ini publikasi yang terakreditasi. proceeding adalah hasil penelitian pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar menjadi presenter dan disajikan secara tulis dalam bentuk makalah. Ini yang diseminarkan dan poster yang tidak diseminarkan ke dalam proceeding. Selanjutnya ada koran majalah populer. Kasih tahu caranya. Terus ini ada hasil penelitian yang tidak dipublikasikan. Ini nilainya 1 SKS per penelitian. Berlaku tim 60-40%. Selanjutnya ada menajamahkan atau menyadur satu naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN. Jadi apabila Bapak Ibu menyadur atau buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diedarkan secara nasional dalam bentuk buku dapat mendapatkan nilai BKD di sini. Poin B, menerjemahkan atau menyadurkan buku ilmiah. Mengedit atau menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan editing terhadap buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku. Poin C, mengedit atau menyunting karya ilmiah. Ini ada peer review yang ditunjuk resmi oleh perguruan tinggi. Berarti harus ada SK atau surat tugas. Saya izin live ya. Iya Pak Bambang. Makasih Pak Bambang. Selanjutnya ada hak paten. Masih. Nah. Poin D, membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan. Ini yang banyak dosen kita haki. Nah, bisa masuk di poin D. Terus ada poin E, membuat rancangan dan karya teknologi dan karya seni. Ini saya sudah masukkan keterangannya apa yang disebut dengan karya seni monumental, karya seni rupa, karya seni kriya, ada karya seni pertunjukan, dan ada karya desain. Nah, ini harus dibuktikan dengan surat tugas. Selanjutnya ke bidang C, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ini di kode A ada menduduki jabatan pimpinan. Contohnya pejabat struktural. Kalau di sini di penjelasan dari pedoman PAK ada anggota DPR, ada Mahkamah Agung, ada duta besar luar negeri, wakil kepala daerah. Masuk ke dalam poin A. Selanjutnya poin B, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan. Contohnya melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini harus ada surat tugas. Yang C ini yang banyak. Ini memberi latihan penyuluhan penataan ceramah pada masyarakat. Untuk poin yang pertama ini umumnya dipakai untuk diklat. Ini salah, diklat DPM. Nah, masuk ke dalam poin ini, poin pengabdian masyarakat di C yang pertama ini. Jadi
atau kegiatan 20 jam, maka dia senilai 1 SKS. Kegiatan pengabdian. Ini untuk yang di bawah ini untuk short course. Apabila Bapak Ibu mengajar short course, masuk ke poin yang di bawahnya, sama 20 jam sama dengan 1 SKS. Poin D, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah. Nah, ini dimasukkan ke dalam dosen dengan tambahan tugas. Seperti ketua SPM, SPI, JF dosen, prodi, unit laboratorium, ada sekprodi, terus ada pengelola administrasi, pengelola laboratorium. Jadi dosen dengan tambahan tugas bisa dapat di poin D. Nilainya berapa? Nilainya ada di rubrik, Bu. Sebentar. Hah? Dua kalau nggak salah tuh. Prodi. Ini, Bu. Jadi kepala atau ketua SPM, SPI, dosen prodi itu 1,5 SKS. 1,25 ya. Kalau sekretaris 1,25, kalau pengobrol lab atau yang setara 1. Ya. Paling kecil 1 SKS. Oke. Yang poin E, membuat menulis karya pengabdian. Membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar bidang ilmunya. Harus ada surat tugas dan buktinya harus ada hasil karya. Selanjutnya, bidang D, pelaksanaan penunjang kegiatan akademik. Ini ada panitia atau pada perguruan tinggi. Ini perhitungan BKD-nya pada semester berjalan dan per kepanitiaan. Ini ada senat, Bapak Ibu jadi anggota senat. Ini hitungnya per semester berjalan dan per periode jabatan. Nah, ini kompilator. Untuk kompilator beban kerja dosen ada nilai SKS-nya, tetapi yang dinilai untuk kegiatan BKD yang sudah selesai dilaksanakan. Dalam arti lain, untuk kompilator BKD semester sebelumnya. Sebelumnya kan? Ya. Iya. Untuk ini pengurus organisasi sosial intern sama perhitungan BKD-nya pada semester berjalan dan per kepanitiaan. Dan selanjutnya ada pengelola majalah atau pengelola jurnal sama perhitungan BKD-nya pada semester berjalan. Itu BKD. Untuk poin B, menjadi anggota panitia badan pada lembaga pemerintah. Ada panitia tingkat pusat, ada panitia tingkat daerah. Perhitungan BKD-nya pada semester berjalan dan per kepanitiaan. Yang C, menjadi anggota organisasi profesi dosen. Pak Budi suaranya mengganggu, Pak Budi. Perhitungan BKD-nya pada semester periode jabatan, semester berjalan dan per periode jabatan. Dan status keanggotaannya masih valid. Nilainya berapa, Mas? Oh, nilainya ada di rubrik. Anggota itu sebagai anggota dosen Indonesia. Ya. Ini organisasi profesi dosen. Kalau tingkat nasional, anggota 0,5. Dikit banget. Nasional. Asesor gimana, Bim? Asesor, Bim. Asesor. Asesor sebentar, Pak. Asesor tertinggal lah. Udah selesai UAS, Pak.
Siapa yang di bawah? Ini Bu, asesor di sini Bu. Oh, satu Di SKS. bagian pengajaran. Di pendidikan Oh, masuk pengajaran di pengajaran poin tuh K. asesor. Sekarang jam berapa sih? Jadi di poin K itu asesor dihargai 1 SKS. Satu SKS asesor. Tapi itu ada catatan. Setiap kelebihan satu Iya. dosen dihargai 0,5. 0,2. Berarti 0,2 lebih dari jadi- 5 ya? Iya, Wis, 5 dosen sama dengan 1 SKS. 5 dosen. Ya, kalau Ibu bimbing 6 atau 7 dosen berarti tinggal 5 ditambah, nah gitu aja. 0,2. 0,2 kali 0,2 kali 2. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Aduh, itu burung siapa itu? Burungnya susah. Untuk poin D, mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah, ini 1 SKS per kepanitiaan sama. Terus menjadi anggota delegasi, ini per kegiatan kalau menjadi ketua, itu 2, anggota 1. Nah ini yang banyak Ibu. Poin F, berperan F yang banyak. serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ini Seminar ya? Seminar. Seminar. masuk ke sini khususnya. Ya. Ya. Ini yang diakui Anggota adalah 1. seminar yang memiliki surat tugas dan bersertifikat. itu apa tadi? Anggota. Aduh. Kalau dia tingkat nasional 1 SKS per seminar. Iya benar. Yang G mendapatkan Jasa. penghargaan atau tanda jasa Satya Lencana. Kemarin dapat tuh. Nah itu Jasa Lencana ada kalau belum 3. dipakai masih bisa digunakan. Alangkah lebih baiknya memang ketika sudah dapat langsung digunakan. Nah, susah untuk mentrace apakah ini belum dilakukan atau sudah digunakan. Nilainya? Nilainya untuk Satya Lencana paling tinggi 2 30 SKS. tahun 3 SKS. 10 tahun paling rendah 1 SKS. Tinggal lihat Dan penghargaan lainnya maksudnya di sini adalah bintang jasa, bintang Mahaputra, hadiah pendidikan, hadiah ilmu, pengetahuan atau hadiah bintang pengabdian. Kejorang ya. Selanjutnya poin H, menulis buku pelajaran SLTA ke bawah. Nah ini harus ber-ISBN. Nah paling rendah apabila Bapak Ibu menulis buku SD juga diberi SKS 3 SKS sama SMA, SMP, Mana SD tadi? Iya, semuanya sama 3 SKS asalkan bukunya ber-ISBN. Selanjutnya poin Mana E, yang mempunyai prestasi di bidang kanannya olahraga. tutup? Contohnya misalnya Bapak Ibu ikut sport seni BPSDM dan menang, dapat piagam atau medali. Syaratnya harus ada piagam atau medali. Dan juga kegiatannya harus ada Main surat volley. tugas dari Ketua SPT. Nah, itu bisa diakui 1 SKS. Selanjutnya terakhir, poin J, keanggotaan dalam tim penilai. Ini tim penilai PAK Ini maksudnya. contohnya apa, Mas? Contohnya apa, Mas? Yang mana? Ini tim penilai jabatan akademik dosen. Ini yang masuk ke dalam SK tim PAK, Bu. Tim 4. Naon ya? Iya. Apa itu? Tim penilaian angka kredit untuk Asesor, dosen. termasuk asesor. Bukan, asesor bukan. bukan Bu, Beda asesor lagi. di pengajaran untuk Apa tim dong? PAK. Jadi ini Ibu kalau naik yang mau ditunjuk. Lanjut Pak Beredi. Ini Ya, yang contohnya ditunjuk apa?
Jadi ini tim yang ditunjuk oleh direktur atau ketua waktu itu untuk menilai akreditasi seseorang, misalkan mau naik angka kredit dari asisten menjadi lektor atau dari lektor menjadi lektor kepala. Itu timnya. Ready. Itu. Jadi misalnya ada kredit, nanti ada rapat penilai, tim penilai PAK. Bu. Nah ini ada SK-nya. Ini nilainya 0,5. Lanjut. Habis. Sudah, Bu. Maunya lanjut.